Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Miliana Nuskurna Mufidah dari YIN Tulungagung. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan lalu, yaitu tentang himpunan. Masih tentang himpunan, dan di sini adalah himpunan bagian 2. Nah, apa aja ya yang akan kita bahas? Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini ada siswa mampu memahami definisi dari diagram Venn, lalu siswa mampu menyajikan himpunan ke dalam bentuk diagram Venn, dan siswa mampu menyelesaikan persoalan terkait irisan dan gabungan dari suatu himpunan. Dari tujuan pembelajaran itu berarti sudah dapat dilihat ya apa aja yang kita bahas. Jelas yang pertama adalah konsep atau definisi dari diagram Venn. Lalu bagaimana cara menggambar diagram Venn, dan yang ketiga adalah irisan dan gabungan dari dua himpunan. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep dari diagram Venn. Nah, apa sih yang namanya diagram Venn itu? Diagram Venn merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atas beberapa himpunan yang saling berhubungan. Diagram Venn ini merupakan sebuah cara atau langkah yang dapat memudahkan kita untuk menyatakan dan melihat hubungan antar beberapa himpunan. Bisa dilihat contoh dari diagram Venn ada pada gambar yang ada pada PPT. Lalu selanjutnya adalah cara menggambar atau melukis diagram Venn. Di sini sebelum kita menggambar atau melukis diagram Venn, maka ada beberapa aturan dalam menggambarnya. Yang pertama adalah himpunan semesta itu digambarkan dalam bentuk sebuah persegi panjang dengan simbol S yang ditulis pada pojok kiri atas. Lalu yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Lalu untuk setiap anggota masing-masing himpunan dinyatakan dengan noktah atau titik. Jika banyak anggota himpunan tak terhingga, maka tidak perlu digambar titik. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalnya diberikan suatu himpunan sebagai berikut. Semestanya memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Lalu ada himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan anggota himpunan B yaitu 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Pertanyaannya atau soalnya adalah nyatakan himpunan tersebut dalam bentuk diagram Venn. Jadi langkah yang pertama yang akan dilakukan adalah kita membuat dulu persegi panjang. Ini mohon maaf jika mungkin persegi panjangnya agak kurang sempurna karena saya menggunakan alat-alat seadanya ya. Di sini ada persegi panjang dengan huruf S atau simbol S pada pojok kiri atas. Lalu selanjutnya kita buat dua buah lingkaran, di mana lingkaran ini saling berpotongan pada satu sisi. Dan lingkaran satu kita namai dengan lingkaran atau himpunan A, dan selanjutnya adalah lingkaran B atau himpunan bilangan B. Di sini kita lihat apakah ada anggota dari himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama. Jelas ada, yaitu 10 dan 12. Di mana 10 dan 12 ini dimiliki oleh himpunan A dan juga himpunan B. Jadi untuk nilai 10 dan 12 kita taruh pada titik perpotongan himpunan A dan juga himpunan B. Di sini ada 10, di sini ada 12. Lalu selanjutnya kita tulis anggota dari himpunan A dan himpunan B yang belum kita tulis pada diagram ini. Itu ada 2, 4, 6, 8. Bisa kita tulis di sini 2, 4, 6, 8. Dan di sini ada 14, 16, 18, dan 20. Nah, di sini jadi ini adalah bentuk diagram Venn dari himpunan yang sudah kita jawab tadi atau soal himpunan di atas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat atau disimak pada gambar di samping yang saya buat ini. Di sini lebih jelas 10 dan 12 merupakan titik perpotongan antara himpunan A dan juga himpunan B, sedangkan 2, 4, 6, 8 merupakan anggota dari himpunan A, dan 14, 16, 18, 20 juga merupakan anggota dari himpunan B. Lalu selanjutnya yaitu irisan dan gabungan dari dua himpunan. Di sini apa ya yang dimaksud dengan irisan?
Nah, irisan dua himpunan merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota dari himpunan B. Irisan himpunan A dan B dinotasikan dengan A and B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Lalu contohnya, misalnya diketahui A merupakan bilangan ganjil kurang dari 10 dan B merupakan bilangan prima kurang dari 10. Maka carilah A irisan B dan gambar diagram Venn-nya. Maka di sini kita klasifikasikan atau kita tulis dulu anggota dari himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Nah, jadi irisan dari A irisan B adalah 3, 5, 7. Kenapa? Karena himpunan A dan B sama-sama memiliki anggota yang sama, yaitu 3, 5, 7 juga ada pada himpunan A dan juga himpunan B. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa irisan dari A dan B adalah 3, 5, dan 7. Untuk diagram Venn-nya tampak seperti gambar di bawahnya. Ini mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Untuk diagram Venn, irisan kita beri arsiran untuk irisannya. Jadi nanti diagram Venn untuk irisan dari dua himpunan kita beri arsiran. Di sini yang kita arsir ada 3, 5, 7 yang ada pada titik perpotongan antara himpunan A dan juga himpunan B. Lalu selanjutnya adalah gabungan dari dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B didefinisikan dengan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan semua anggota himpunan A dan semua anggota himpunan B, di mana notasi dari gabungan himpunan A dan B adalah A gabungan B atau A union B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Contohnya, jika diketahui A sama dengan faktor prima dari 20 dan B adalah nilai genap di bawah 10, maka carilah A gabungan B dan gambar diagram Venn-nya. Sama seperti kita mencari irisan tadi, yang pertama adalah kita cari dulu anggota dari himpunan A, di mana himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5 dan himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa himpunan A dan B memiliki satu anggota yang sama, yaitu 2. 2 dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B. Jadi untuk gabungannya angka 2 cukup ditulis 1 saja. Jadi untuk A union B atau A gabungan B yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 8. Untuk diagram Venn-nya tampak seperti gambar seperti di bawah ini. Nah, di sini juga ada tambahan lagi. Kita arsir yang termasuk A gabungan B. Jadi kita arsir seluruh bagian dari lingkaran ini. Karena seluruh bagian dari dua lingkaran ini merupakan A gabungan B atau A union B. Lalu selanjutnya contoh soal. Di sini saya memiliki contoh soal. Di dalam sebuah kelas 8 yang jumlah siswanya ada 31 orang, terdapat 15 siswa yang mengikuti sebuah kompetisi matematika, 13 siswa yang ikut kompetisi IPA, dan sisanya 7 siswa tidak mengikuti kedua kompetisi tersebut. Di sini ada berapa banyak ya siswa yang ikut dalam dua kompetisi itu? Maka jawabannya adalah kita gambarkan permasalahannya dengan lambang X, di mana persoalan tersebut akan nampak pada gambar Venn di bawah ini. Di sini pada gambar Venn, untuk yang mengikuti kompetisi matematika, kita simpulkan pada lingkaran yang merah. Untuk kompetisi IPA, lingkaran yang hijau, sedangkan untuk yang mengikuti keduanya atau yang akan kita cari adalah X, yang merupakan perpotongan dari himpunan pertama dan himpunan kedua. Di sini untuk yang mengikuti matematika adalah 15 dikurangi X. Kenapa dikurangi X? Karena ini terdapat 15 siswa yang ikut sebuah kompetisi matematika dan X ini merupakan siswa yang ikut dua-duanya, yaitu ikut IPA dan juga ikut matematika. Maka kita kurangilah 15 dikurangi X, dan juga untuk yang IPA juga kita kurangi dengan X karena X merupakan perpotongan dari matematika dan IPA. Lalu di sini
ada 15 dikurangi X ditambah X ditambah 13 dikurangi X ditambah 7. 7 ini merupakan sisa siswa yang tidak mengikuti kegiatan kompetisi tersebut. Dan kita sama dengarkan dengan 31 atau jumlah dari seluruh siswa. Maka di sini kita dapatkan bahwa nilai dari X adalah 4. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya siswa yang mengikuti dua kompetisi ini, yaitu kompetisi matematika dan kompetisi IPA, ada 4 orang. Nah, di sini saya juga memiliki latihan soal. Silahkan nanti dikerjakan ya. Di sini saya memiliki contoh soal. Diketahui himpunan semesta yaitu X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X adalah bilangan asli. Dengan M sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil dan N memiliki anggota 3, 4, 5, dan 6. Carilah nilai dari M gabungan N dan M irisan N. Di sini adik-adik bisa mempause terlebih dahulu videonya untuk kemudian dikerjakan dan bisa dilanjutkan untuk menonton videonya untuk melihat penjelasan dan juga kunci jawaban dari latihan soal ini. Berikut ini kunci jawaban dari latihan soal. Maka jawabannya untuk M gabungan N adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan M irisan N adalah 3 dan juga 5. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.